Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat sahabat pintar semuanya pengunjung FAT Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia, tetap semangat dan tak boleh merasa lelah untuk terus belajar. Sebelumnya, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan komen. Sahabat pintar, marilah, sebelum memulai belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada akhir bulan Juli tahun 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September tahun 1945. Namun, pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi tanggal 24 Agustus tahun 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bacalah bacaan berikut dengan saksama. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi, telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional berkumpul bersama rakyat di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10.00 WIB telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu, antara lain sebagai berikut. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhut mengambil bendera dari atas baki atau nampanyang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanco Latif Hendraningrat. Kemudian, sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Sahabat pintar, ayo. Sekarang temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul, Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi. Selanjutnya, bacalah kembali bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kemudian, tuliskan kembali melalui kegiatan berikut. 1. Kapan teks proklamasi dibacakan? Jawabnya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat, pukul 10 pagi. 2. Di mana teks proklamasi dibacakan? Jawabnya. Di halaman rumah Insinyur Soekarno. 3. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi? Jawabnya. Insinyur Soekarno.
4. Siapa sajakah tokoh yang hadir pada peristiwa pembacaan teks proklamasi? Jawabnya. Di antaranya adalah Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Suhut, Latif Hendraningrat, Suwiryo, dan Muwardi. 5. Apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Jawabnya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Sahabat pintar, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh kalor pada suhu benda. Suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah. Bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh bahwa kalor mengubah dapat suhu benda air panas memiliki suhu tinggi. Air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Sekarang lakukanlah percobaan seperti di bukumu, halaman 85. Setelah selesai, ceritakan pengalamanmu saat melakukan percobaan. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin, bersuhu rendah, menerima panas dari api melalui cerek. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas, suhu meningkat. Dari percobaan itu, kesimpulannya adalah, makin besar energi panas yang diterima air, semakin besar pula kenaikan suhu pada air. Peristiwa perubahan suhu karena kalor. 1. Air yang dimasak, dari dingin berubah menjadi panas. 2. Besi yang dibakar akan menjadi panas. 3. Setelah berolahraga tubuh berkeringat karena suhu tubuh meningkat. 4. Saat siang hari tubuh terasa panas saat berjalan di bawah sinar matahari. 5. Sendok menjadi panas saat digunakan mengaduk kopi. 6. Air raksa dalam termometer akan naik saat terkena panas tubuh.